saya Nur Fajiani dari Prodi Pendidikan Agama Islam jurusan Tarbiyah dan Keguruan dengan NIM 1813019. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah Teknologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ismatul Maulah, MPB. Nah, di sini saya akan membahas tentang teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu tentang pengertian teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan suatu bidang ilmu yang membahas tentang cara-cara memfasilitasi proses belajar mengajar dengan memanfaatkan berbagai sumber-sumber belajar secara sistematis, terencana, dan terarah. Teknologi pendidikan lahir dari kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi kegiatan pembelajaran melalui penerapan prinsip-prinsip ilmiah dan pemanfaatan berbagai alat bantu. Nah, secara sederhana, teknologi pendidikan dapat diartikan sebagai penerapan pendekatan ilmiah untuk merancang, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Teknologi pendidikan tidak hanya terbatas pada penggunaan alat elektronik seperti komputer, proyektor, atau jaringan internet, tetapi juga meliputi seluruh proses yang melibatkan manusia, prosedur, ide, dan organisasi yang berfungsi dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam konteks pendidikan modern, teknologi pendidikan mencangkup segala bentuk inovasi yang digunakan untuk membantu guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Misalnya, penggunaan media pembelajaran visual, video interaktif, atau sistem pembelajaran daring yang memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja. Teknologi pendidikan juga mengatur bagaimana sumber belajar dikelola agar dapat diakses dengan mudah, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, teknologi pendidikan bukan hanya tentang penggunaan alat teknologi, tetapi juga tentang bagaimana proses pembelajaran dirancang dan dilaksanakan secara sistematis agar peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Inti dari teknologi pendidikan adalah bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, interaktif, dan mendorong peserta didik untuk aktif membangun pengetahuannya sendiri. Nah, poin selanjutnya yaitu fungsi teknologi pendidikan. Secara umum, fungsi teknologi pendidikan meliputi yang pertama fungsi desain atau perencanaan. Merencanakan secara sistematis strategi, media, dan sistem pembelajaran. Yang kedua yaitu fungsi pengembangan, menciptakan dan memproduksi sumber belajar dan media yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu fungsi pemanfaatan, menggunakan proses dan sumber belajar secara tepat dan efektif. Yang keempat yaitu fungsi pengelolaan, mengorganisasi dan mengelola sumber daya, proses, dan sistem pembelajaran. Yang kelima yaitu fungsi evaluasi, menilai efektivitas dan efisiensi program pembelajaran. Nah, poin ketiga yaitu manfaat teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan memberikan manfaat signifikan bagi seluruh komponen pendidikan. Manfaatnya yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan, menyediakan sumber daya yang beragam dan terbaru, serta memungkinkan metodologi pengajaran yang lebih inovatif. Yang kedua yaitu efektivitas dan efisiensi, mempercepat penyampaian materi, misalnya melalui media visual atau interaktif, dan menghemat waktu atau biaya pelatihan. Yang ketiga yaitu aksesibilitas luas, memungkinkan proses belajar tidak terikat ruang dan waktu, misalnya e-learning, sehingga dapat menjangkau daerah terpencil atau jumlah peserta didik yang besar. Yang keempat yaitu meningkatkan penggunaan media interaktif dan digital, membuat materi lebih. Nah, poin selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teknologi pendidikan. Poin pertama yaitu kelebihan atau kekuatan teknologi pendidikan. Pertama yaitu daya jangkau lebih luas. Materi dapat diakses kapan saja dan di mana saja.
Yang kedua, konsistensi penyampaian. Pesan atau materi dapat distandarisasi dan disajikan secara konsisten tanpa tergantung pada mood atau variasi kualitas pengajar. Yang ketiga, keterlibatan aktif siswa. Media interaktif dan kolaboratif mendorong partisipasi dan berpikir kritis. Yang keempat, pembaruan cepat. Materi pembelajaran berbasis digital mudah diperbarui sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tren terkini. Yang kelima, yaitu penghematan sumber daya. Materi pembelajaran berbasis digital mudah diperbarui dalam jangkauan panjang, dapat mengurangi kebutuhan akan ruang kelas fisik, transportasi, dan materi cetak. Poin yang kedua yaitu kekurangan atau tantangan dari teknologi pendidikan. Nah, pertama yaitu kesenjangan digital. Tidak semua siswa atau daerah memiliki akses yang sama terhadap perangkat keras, perangkat lunak, atau internet yang memadai. Yang kedua yaitu biaya awal tinggi. Investasi awal untuk pengadaan infrastruktur, perangkat, dan pengembangan konten berkualitas seringkali memerlukan biaya yang besar. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada teknologi. Jika terjadi gangguan teknis misalnya listrik padam atau jaringan down, proses pembelajaran dapat terhenti. Yang keempat yaitu perlunya pelatihan. Guru dan siswa memerlukan pelatihan memadai untuk dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Distraksi dan dampak sosial. Penggunaan gawai dapat menyebabkan kurangnya fokus atau munculnya masalah sosial jika tidak dikelola dengan etis. Selanjutnya yaitu tentang perkembangan teknologi pendidikan. Perkembangan teknologi pendidikan dapat dilihat melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap era media cetak atau tahun 1090-an. Penggunaan buku teks, modul, dan alat cetak lainnya sebagai sumber utama pembelajaran. Yang kedua yaitu era audiovisual pada tahun 1950 sampai 1970. Penggunaan film, slide, dan rekaman suara dalam kegiatan belajar. Yang ketiga yaitu era komputer dan digital pada tahun 1980 sampai 2000. Munculnya komputer, multimedia interaktif, dan perangkat lunak pembelajaran. Yang keempat yaitu era internet dan e-learning pada tahun 2000 sampai sekarang. Munculnya pembelajaran berbasis web, Learning Management System atau LMS, serta media sosial pendidikan. Nah, yang kelima yaitu era kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran adaptif. Teknologi seperti ChatGPT, virtual classroom, dan sistem analisis pembelajaran digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal. Poin selanjutnya yaitu contoh penerapan teknologi pendidikan. Ada beberapa poin contoh penerapan teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu pembelajaran daring atau online learning. Penggunaan platform seperti Google Classroom, Moodle, dan Zoom. Yang kedua yaitu multimedia interaktif, video pembelajaran, animasi, dan simulasi digital. Yang ketiga, augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR memungkinkan peserta didik belajar melalui pengalaman visual yang imersif. Yang keempat yaitu artificial intelligence atau AI membantu personalisasi pembelajaran dan analisis kemajuan siswa. Nah, yang terakhir yaitu digital assessment tools, aplikasi kuis dan evaluasi berbasis web seperti Kahoot, Quizzes, dan Score TV. Poin selanjutnya yaitu tantangan dalam teknologi pendidikan. Ada beberapa poin tantangan dalam teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu kesenjangan akses teknologi atau digital divide. Yang kedua, kurangnya kompetensi guru dalam mengelola teknologi pembelajaran. Yang ketiga, yaitu keterbatasan infrastruktur dan jaringan internet. Dan yang terakhir, isu etika dan keamanan. Nah,
poin selanjutnya yaitu tantangan dalam teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu kesenjangan akses teknologi atau digital divide. Yang kedua, kurangnya kompetensi guru dalam mengelola teknologi pembelajaran. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur dan jaringan internet. Dan yang keempat, isu etika dan keamanan data digital. Nah, itu tadi sedikit pembahasan materi saya tentang teknologi pendidikan. Supaya materi teknologi pendidikan ini tidak berhenti sampai di sini saja, di sini saya akan mengajak kalian semua untuk mendengar podcast saya. Di sana saya akan membahas tentang perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Nah, jadi tunggu apa lagi? Langsung ke video selanjutnya. Bye-bye.